Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat? Alhamdulillah baik. Baik Pak Indra, untuk hari ini ngajar kelas apa ya Pak Indra? Hari ini kebetulan saya ngajar kelas 10 TKR di jurusan TKR. Baik, itu bisa diceritakan Pak Indra sebelum Pak Indra kelas. Tujuan pembelajarannya apa yang akan disampaikan di kelas? Rencananya membawakan materi tentang eksponen lebih kepada aplikatifnya, yaitu di pertumbuhan dan peluruhan. Ada beberapa tujuan yang ingin saya capai. Di antaranya siswa bisa memahami yang paling dasar itu tentu saja bentuk umum daripada pertumbuhan dan peluruhan, bentuk matematisnya seperti apa. Kedua, mungkin melihat bagaimana bentuk tersebut ada atau tidak di kehidupan nyata. Memberikan contoh-contohnya ya, memberikan detail-detail contoh bagaimana pertumbuhan dan peluruhan di kehidupan nyata. Yang ketiga, ini mungkin yang paling important, yang paling penting adalah bagaimana siswa bisa menyelesaikan permasalahan tersebut yang ada di kehidupan nyata menggunakan konsep pertumbuhan dan peluruhan tadi, aplikatif dari eksponen. Oke, jadi ini aplikasinya ya, sesuai dengan jurusan. Sesuai dengan jurusan. Baik, terkait dengan tujuan-tujuan yang harus dicapai tadi, kira-kira area pengembangan apa lagi yang nanti secara rinci yang akan dicapai oleh Pak Indra? Kalau area pengembangan, mungkin di benak saya lebih kepada bagaimana siswa ini bisa mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan tadi yang dia ketahui mungkin di kehidupan nyatanya seperti apa, coba komunikasikan di depan kelas ke teman-temannya. Nah, dari sana mungkin teman-teman bisa memahami, anak-anak masuk konteks tersebut, anak-anak bisa menilai bagaimana pendapat dia dan pendapat teman-temannya, apa yang kurangnya, apa yang lebihnya. Misal permasalahan tersebut diketahui nih sama satu temannya, nah mungkin nanti teman yang lain bisa saling membantu gitu. Nah, sehingga ada tumbuh rasa emosional di siswanya itu ingin membantu satu sama lain, bersama menyelesaikan masalah. Bagus nih Pak, area pengembangan yang akan dicapai nanti ya. Nah, kemudian untuk mencapai tadi area pengembangan yang sudah Pak Indra sampaikan, rencananya menggunakan strategi apa yang akan dipraktekkan di kelas ini? Kalau strategis saya kebayangnya lebih kepada saya mengambil pendekatan atau metode dari Polya mungkin. Kalau di Polya kan ada beberapa step, ada beberapa langkah. Dari yang pertama understanding the problem, berarti memahami suatu masalah. Nah, saya coba berikan masalah kepada siswa, ini loh masalah yang ada di kehidupan nyata tentang pertumbuhan dan peluruhan. Setelah siswa memahami, siswa akan mencari komponen-komponen apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu menyusun mungkin dari mulai A, B, C, D, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan melaksanakan. Nanti siswa melaksanakan langkah-langkah tersebut. Terakhir setelah selesai mungkin lebih kepada review kembali, looking back, melihat kembali apa yang telah dilakukan. Gambaran saya mungkin seperti itu sih, supaya siswa lebih kebayang. Oke, mudah-mudahan nanti pas ngajar siswa apa yang direncanakan Pak Indra ya. Mudah-mudahan anak-anak juga bisa mencapai memenuhi apa yang sudah ditargetkan. Oke, terima kasih Pak Indra ya. Sama-sama. Ya, kita ketemu di kelas ya. Oke, siap. Siap. Kita kembali ke kelas. Setelah kalian barusan habis pelajaran apa? Tadi Bapak lihat di lapang ngesang kalian ya, berkeringat banyak sambil joget-joget. Pusing. Tenang. Tadi olahraga kan capeknya fisik. Sekarang matematika capeknya. Jadi hidup itu biar seimbang, fisiknya dilatih, otak juga deh. Hari ini rencananya kita akan melanjutkan lagi materi yang telah kita pelajari sebelumnya minggu lalu ya. Minggu lalu kan sudah ulangan kalian ya. Minggu sebelumnya tentang eksponen. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi. Kalau otak fungsinya buat sekarang di mana ada fungsi. Berarti manfaat. Fungsinya fungsi eksponensial. Kali ini kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran ya. Kurang lebih ada 4 lah, tapi minimal yang harus bisa kalian capai diantaranya satu, menjelaskan pengertian fungsi eksponensial termasuk karakteristik umum dan bentuk umum dari fungsi eksponensial. Jadi intinya mengetahui bentuk umum. Kalau Bapak tanya, Ali bentuk umumnya kayak gimana? Tinggi apa pendek? Tinggi. Besar apa kecil? Besar apa kecil?
Bulan apa? Tahu. Ya. Oke, itu merupakan bentuk ya. Nah, pada mereka juga fungsi memiliki bentuk karakteristik. Bentuk gestrian tinggi, ya, tinggi badannya. Nah, karena di eksponen kita belajar bentuknya. Yang kedua, sifat-sifat dari fungsi eksponen seperti pertumbuhan dan belum. Nah, sifat. Kalau katanya Termasuk juga di Indonesia nih ditemukan satu kasus cacar monyet tanggal 20 Agustus 2022. Di dunia kira-kira jumlah kasusnya udah lebih dari 35.000 dan 12 orang. oke. Sudah dapat videonya, poinnya? Nah, intinya tentang apa? Penyebaran suatu virus namanya cacar monyet. Dulu ditemukannya tahun berapa? Udah ada sampai sekarang terus menyebar. Dulu mungkin hanya satu, semakin kesini menyebar kan 2, 4, 6 dan seterusnya sampai sekarang puluhan ribu. Jadi semakin kesini semakin banyak. Terusnya sama yang belakang. Kembali, terus ini aku puterin. Ini mah sama teman sebelahnya ya. Kita sama teman sebelahnya, kita sama teman sebelahnya. Tiga, masing-masing ditambah lihat catatannya ada. Oke, dapat. ada itu badan. Hari kelima. Hari pertama berapa? Hari pertama berarti? Hari pertama Nah, hari kedua 16. Hari ketiga? Yang kelima, sorry. Oke. Nah, dapat? Oke. Nah, sekarang acungkan tangan yang setuju dengan jawaban BP. Setuju. Tuh, ya setuju. Coba. Acungkan tangan yang tidak setuju. Setuju semua? Setuju nggak? Setuju. Ada yang tidak setuju? Sementara ya. Jadi hari ini kita telah belajar tentang fungsi eksponen. Di mana fungsi eksponen ini sebenarnya banyak yang manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak ingin refleksi dulu dari kalian. Karena kan yang memberikan pendapat, apa yang kita dapat hari ini? Ya Pak, Boleh silakan mungkin. pendapat saya menjadi lebih mudah tentang mengenai virus-virus penyebaran dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari di eksponen. Jadi tentang penyebaran apa tadi? Penyebaran Virus. virus. Di mana tadi virus itu datang? Salah satunya adalah aplikasi dari fungsi Eksponen. ya. Dan tadi salah satu lagi yaitu tentang bagaimana penurunan. Penurunan itu berarti berkurangnya jumlah karbon yang ada di tubuh manusia tentang fungsi ya. Oke, jadi untuk sekarang itu sesuai yang kita jadwalkan bahwa setelah belajar materi ini kita masuk ke latihan atau ulangan ya. Siapkan buat ulangannya sama nanti ada tugas tambahan dari Bapak di sini. Nah, ketika tugas ini aja kerjaan lama ya dibawa ke rumah. Oke, minggu depan dikumpulkan. Oke. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Indra, menarik tadi saya lihat ketika Pak Indra ngajar di kelas ya, anak-anak begitu antusias ngajarnya, nampak aktif, kemudian juga anak juga senang dengan apa yang Pak Indra sampaikan.
Nah, mungkin barangkali Pak Indra punya catatan tersendiri nih ketika tadi ngajar, apa hal-hal yang sudah dicapai, apa ada hal yang belum dicapai juga nih ketika tadi di kelas. Ketika di kelas tadi ya, yang saya rasa sebenarnya apa yang sudah dicapai, alhamdulillah siswa mungkin secara pemahaman bagaimana aplikatif dari eksponen ini sudah dipahami oleh siswa. Nah, agak sulit itu mungkin proses ya. Ada anak yang cepat memahami, ada yang lambat. Jadi tidak semua anak bisa memahami materi dengan baik. Ada beberapa siswa yang terlambat, bahkan ada juga yang kurang. Nah, mungkin untuk yang kurang itu kebayang sama saya adalah bagaimana nanti penanganan yang saya lakukan. Mungkin saya ketika pembelajaran saya juga sambil scaffolding mungkin ya, membantu sedikit, mengasih dorongan supaya anak bisa memahami. Tapi kan tidak selamanya scaffolding itu, saya pindah ke yang lain gitu ya. Mungkin catatannya adalah yang belum tercapainya siswa tidak mengerti secara seluruhnya, total seluruhnya. Kemudian ketika memahami contoh-contoh yang lain mungkin dalam kehidupan nyata, konteks yang lain, ketika saya memberikan suatu konteks permasalahan tentang contoh yang kemarin pertumbuhan dalam bentuk virus, ketika saya coba mengaplikasikannya ke yang lain, mungkin ke vaksin dan sebagainya, atau hal pengaplikatifan yang lain, mungkin siswa berpikirnya hanya satu konteks saja, tidak berpikir konteks yang lain gitu. Agak sulit untuk memahami konteks dipindahkan ke konteks yang lain, itu yang sulit ditangkap oleh siswanya. Jadi kemampuan siswa untuk menangkap suatu konteks yang lain itu agak sulit. Jadi secara garis besar ada dua hal ya. Satu terkait dengan pemahaman siswa yang beragam, khususnya mungkin bagi anak yang kemampuannya rendah sehingga mungkin agak lambat dari yang ditargetkan. Yang kedua, ketika matematika dari konteks virus dikaitkan dengan konteks yang lain, mungkin ya siswa juga perlu belajar ya, berproses dan juga harus bisa memahami secara mendalam sehingga bisa mengaplikasikan dalam konteks yang lain, khususnya di bidang kejuruan seperti itu. Menurut Pak Indra nih, rencana tidak lanjut terkait dengan dua hal tadi, rencananya gimana supaya anak-anak yang kemampuannya rendah juga nanti tidak terlambat amat bisa memahami materi dengan baik, kemudian dan juga kaitannya dengan mengkaitkan konteks materi yang tentang virus dikaitkan dengan hal-hal yang khusus dengan kehidupan. Ada rencana kayak gimana Pak? Oke. Bayang sama saya mungkin lebih kepada memvariasikan dalam segi medianya ya. Kemarin memang saya hanya terbatas di satu media saja. Medianya ada diferensiasi konteks, ya, diferensiasi konteks, lebih ke sana diferensiasi konten gitu ya. Kontennya saya akan coba bagi-bagi mungkin ke dalam, bisa saya buat media bahan ajarnya yang berbentuknya taril gitu ya. Kemudian kan ada siswa itu bisa menyerap gaya audio, visual dan audio visual. Mungkin saya coba mungkin lebih menerapkan atau lebih bahasanya ya, menyesuaikan dengan kebutuhan anak gitu ya. Ketika siswa lebih dominan di audio, mungkin saya coba terapkan kepada ya tadi mungkin video dan sebagainya, visual juga sama. Jadi lebih kepada memahami karakter setiap anak, saya coba seperti itu dan mendiferensiasikan di bagian media itu. Siap. Nah itu ya. Jadi ada diferensiasi konten yang akan dipersiapkan nanti ketika mengajar dengan materi yang sama dengan siswa yang berbeda. Baik, terima kasih Mbak Indra nih atas sama-sama Pak kita hari ini. Mudah-mudahan kita semakin baik, Mbak Indra juga semakin baik. Amin. Ya, saya tahu Mbak Indra dengan kapasitas yang profesional. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.